langkah yang kedua ini untuk meminimalisir air ketuban keluar bertambah banyak. Jadi kurangi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Baik bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati akan memberikan tema tentang apa yang harus bunda lakukan jika air ketuban sudah pecah duluan di rumah. Nah, apa sih sebaiknya yang harus bunda lakukan? Sebelum Bidan Irawati menjelaskan lebih lanjut lagi buat bunda-bunda semuanya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari Bidan Irawati selanjutnya. Nah bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskan apa yang harus bunda lakukan jika air ketuban sudah pecah duluan di rumah. Tapi sebelum Bidan Irawati menjelaskannya, terlebih dahulu bunda harus mengetahui apa sih perbedaannya antara air ketuban, air kencing, dan juga cairan keputihan. Nah, biasanya dari ketiga cairan ini, bunda sulit untuk membedakannya. Kadang keliru, padahal itu adalah air kencing dikiranya air ketuban. Atau bisa itu adalah lendir keputihan dikiranya air ketuban. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaan yang pertama, kalau dari air kencing itu baunya khas bau air kencing, yaitu bau pesing. Nah, jika air ketuban itu baunya agak anyir atau amis. Nah, seperti itu perbedaan dari baunya. Kemudian perbedaan dari kedua, dari cara keluarnya. Kalau air kencing itu keluarnya bisa bunda tahan. Jadi, jika bunda ingin buang air kecil, bunda bisa menahannya. Akan tetapi jika keluar cairan ketuban ini, bunda tidak bisa menahannya. Jadi ada dua cara air ketuban ini keluar. Dengan cara yang pertama itu biasanya keluar secara merembes sedikit demi sedikit. Dan cara yang kedua, air ketuban ini keluar dengan langsung banyak seperti air yang tumpah ngepiok gitu. Jadi kedua cara ini bunda harus perhatikan benar-benar ketika bunda tiba-tiba kok basah celana dalamnya atau alas tempat tidurnya atau lantainya tiba-tiba basah, bunda tidak merasakan ada air yang keluar tiba-tiba kok basah. Nah, bunda harus mencurigai bahwa itu adalah sebenarnya cairan ketuban. Dan kemudian yang terakhir adalah perbedaan yang ketiga adalah dari warnanya. Kalau air kencing itu warnanya kekuningan layaknya air kencing. Akan tetapi kalau air ketuban itu warnanya jernih, bening dan agak kental. Beda dengan air kencing. Kalau air kencing itu seperti air biasa. Kalau air ketuban ini warnanya bening, agak lengket. Nah, bening, lengket, dan sedikit kekuningan. Atau jika hasil USG bunda dokter pernah bilang kalau air ketubannya sudah agak keruh, nanti jika air ketuban itu sudah pecah itu warnanya biasanya kehijauan. Nah, jadi seperti itu bunda dari perbedaan antara air kencing dan juga air ketuban. Namun bunda, jika itu adalah lendir keputihan, itu beda dengan cairan ketuban atau dengan cairan kencing. Nah, jadi kalau lendir keputihan itu ada dua macam. Bunda bisa mengalami keputihan yang normal dan keputihan yang abnormal. Seringkali jika ibu hamil sudah menginjak trimester akhir dan sudah mendekati HPL, itu wajar dan normal jika ibu hamil mengalami yang namanya keputihan. Karena tujuannya dari ibu hamil yang sering mengalami keputihan di trimester kehamilan akhir ini, nantinya keputihan yang bunda alami itu tujuannya untuk melumasi jalan lahir bunda supaya lebih licin saat proses persalinan, dan juga untuk menghindari janin bunda dari adanya infeksi dari jalan lahir, infeksi dari luar. Nah, jadi untuk bunda yang mengalami keputihan di trimester kehamilan akhir, jangan khawatir karena biasanya keputihan di trimester akhir ini adalah normal ya bunda. Jadi lendir keputihan ini bisa bunda bedakan antara cairan ketuban dan juga air kencing. Perbedaannya,
Kalau lendir keputihan ini biasanya keluarnya berbentuk seperti lendir bening. Lendir bening, lengket, dan juga jika Bunda tarik dengan kedua jari gini, itu akan mulur. Nah, kental seperti lendir biasa bening. Akan tetapi jika keputihannya kadang ada yang berwarna tidak bening, yaitu berwarna putih susu, dan tidak bisa seperti lendir yang ditarik mulur, putih susu biasa. Asalkan keputihan itu masih dalam batas wajar dan normal, itu tidak apa-apa. Akan tetapi jika keputihannya sudah Bunda merasa gatal dan berbau dan juga menyebabkan iritasi, Bunda harus segera periksa ya, barangkali Bunda sudah mengalami keputihan yang abnormal. Nah, itu adalah perbedaan antara cairan dari lendir keputihan dan juga air kencing serta cairan ketuban. Sekarang Bunda-bunda semuanya sudah bisa membedakannya dari ketiga cairan itu. Untuk itu nanti jika Bunda merasakan adanya lendir atau cairan yang keluar dari jalan lahir Bunda, Bunda bisa tahu apakah itu air ketuban, apakah itu air kencing, dan juga apakah itu cuma keputihan saja. Nah, sekarang langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jika seandainya air ketuban Bunda pecah duluan di rumah, apa yang sebaiknya Bunda lakukan? Biasanya di kehamilan yang sudah memasuki usia 37 minggu ke atas, Bunda akan mengalami yang namanya tanda-tanda persalinan. Nah, salah satu dari tanda-tanda persalinan adalah keluarnya cairan ketuban. Kalau cairan ketuban sudah keluar duluan sebelum tanda-tanda lain itu datang dan Bunda rasakan, apa sih yang harus Bunda lakukan? Yang pertama, Bunda harus tahu dulu itu adalah benar-benar cairan ketuban atau bukan, seperti perbedaan yang sudah Bidan Irawati jelaskan di awal. Nah, kalau Bunda sudah benar-benar yakin kalau itu adalah benar-benar cairan ketuban, langkah yang kedua adalah Bunda kurangi pergerakan. Jadi jangan buat jongkok berdiri lagi, jangan buat senam lagi, atau jangan buat jalan-jalan dulu. Nah, langkah yang kedua ini untuk meminimalisir air ketuban keluar bertambah banyak. Jadi kurangi pergerakan ya Bunda. Atau sebaiknya Bunda buat posisi tiduran saja miring ke kiri. Nah, buat tiduran saja kalau udah benar-benar air ketuban itu keluar. Kemudian langkah yang ketiga, Bunda harus segera minum banyak air putih supaya Bunda tetap selalu tenang dan tidak kekurangan cairan. Setelah Bunda minum air putih, Bunda sudah tenang, kemudian Bunda harus selalu tarik nafas panjang dari hidung dan keluarkan dari mulut secara pelan. Tujuannya, jika itu air ketubannya sudah keluar, Bunda terus dengan tarik nafas, maka bayi di dalam rahim Bunda akan selalu mendapatkan oksigen, tercukupi kebutuhan oksigennya, jadi bayi Bunda detak jantungnya akan selalu stabil dan normal. Dan langkah yang terakhir, Bunda segera menghubungi keluarga Bunda atau menghubungi bidan tempat Bunda yang nantinya akan bersalin. Ajak suami atau keluarga Bunda langsung datang ke tempat bersalin. Kemungkinan kalau air ketuban sudah pecah di rumah, Bunda sudah mengalami namanya pembukaan. Nah, jadi jika air ketuban sudah pecah, itu kemungkinan Bunda sudah pembukaan. Akan tetapi jika belum pembukaan, nanti dari bidan tempat Bunda periksa, tempat Bunda yang nantinya akan melahirkan, akan memberikan saran yang terbaik untuk Bunda. Jadi wajib sekali langkah kelima ini Bunda lakukan, jangan menunggu-nunggu lagi, karena jika air ketuban sudah pecah dan Bunda belum segera datang ke tempat bersalin, itu dapat membahayakan bagi janin Bunda dan juga Bunda sendiri. Nah, itu tadi Bunda, jika Bunda sudah mengalami yang namanya pecah ketuban duluan di rumah, segera lakukan 5 langkah yang Bidan Irawati sebutkan tadi ya, supaya tidak terjadi apa-apa dengan kehamilan Bunda, dengan kesehatan diri Bunda sendiri. Untuk itu selalu pantau cairan yang keluar dari jalan lahir Bunda.
Nah, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.